Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Biar kita boleh bersaat teduh sebentar. Amin. Mari kita boleh memuji Tuhan. Bangunkanlah kami. Biar kita boleh membangunkan jiwa kita. Kita boleh memberikan yang terbaik untuk boleh memuji Tuhan. Bangunkan jiwa kami. Pujilah Tuhan, demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami, bangunkan kami. Dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Kebaktian ini berlangsung dalam penyertaan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Ayat pembuka hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam bulan Oktober ini, kita akan masuk dalam bulan keluarga. Biarlah kita boleh bersyukur atas keluarga-keluarga yang kita punya. Kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita. Dan bersyukur atas ciptaan Tuhan untuk kita di dalam dunia ini. Mari kita memuji Tuhan atas bumi nan permai. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu.
dalam puji dan sembah atas kasih yang mesra di antara manusia, atas anak saudara dalam surga dan dunia. Kristus kami naikkanlah syukur bagimu dalam puji dan sembah. Mari kita masuk dalam doa. Kita akan awali dengan doa pribadi kita. Biar kita boleh mengaku akan segala kesalahan dan dosa kita. Lepas pribadi dengan iringan musik. Bapa kami dalam surga, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur masih diberi kesempatan beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur juga untuk mendengarkan sabdamu dimanapun kami boleh berada. Biar Tuhan terus menyertai kami. Kami mohon Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa kami, kesalahan kami melalui perkataan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Sering kami ingin berjalan sendiri menurut kehendakan kami. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan telah merancangkan kehidupan tiap-tiap anak-anak-Mu menurut rancangan-Mu. Berilah kepada kami Tuhan, Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Kami siap untuk menerima ajaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Pendeta Suryawan Edi. Biar Engkau juga urapi hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan memberikan pujian kembali. Tuhan, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Kita akan sambut dengan pujian kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Suryawan Edi. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan, pada saat ini kami memohon pertolongan-Mu, karena kami mengakui segala keterbatasan kami, dan kami membutuhkan Engkau sendiri melalui Roh-Mu yang kudus membimbing setiap kami, baik itu hamba-Mu yang berbicara menyampaikan isi hati Tuhan, ataupun setiap kami yang mendengarkan dimanapun juga berada. Kasih karunia dan pertolongan Tuhan kami nantikan. Berbicaralah dan berkatilah setiap kami ya Bapa, karena kami menanti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita bersama akan melihat firman Tuhan di dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah Keluaran pasal yang ke-20, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagian yang kedua itu di dalam Perjanjian Baru, surat Efesus pasal yang ke-6. Surat Efesus pasal yang ke-6
Mulai ayat yang pertama demikian firman Tuhan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Demikianlah firman Allah, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan keluarga ini, kita akan mengawali dengan satu perenungan kembali tentang anak-anak yang berbakti, menghormati orang tuanya. Nah, saudara sekalian, melalui hukum yang kelima, Allah mengingatkan kita sebagai umat-Nya, umat yang beribadah, umat yang setia dan menghormati Allah, dengan cara berbakti, menghormati dan merawat orang tua atau para senior kita. Nah, masyarakat kita dan juga gereja di dalamnya memakai hari-hari khusus untuk mengingat kehadiran dan karya orang tua kita, papa dan mama kita. Nah, semenjak kecil kita sudah dididik dan kita dibiasakan untuk hal-hal yang baik itu, bersyukur akan papa dan mama kita. Nah, untuk mama kita selalu mengenangnya dengan hari mama, di mana kita mengingat cintanya, cinta seorang ibu yang luar biasa. Ya, sampai lagu-lagu anak-anak itu mengatakan, "Sesang jiu mama hao." Hanya mama yang baik di dunia ini. Nah, saudara sekalian, untuk papa biasa sedikit lebih disinggung. Mungkin karena papa itu sibuk di luar. Nah, lagu-lagu anak-anak juga mereka mendidik, mengingatkan betapa papa itu jarang ada di tempat. Ya, oleh karena itu saudara sekalian, kita seringkali juga tanpa sadar membedakan antara papa dan mama. Namun, apakah kita lebih dekat pada mama atau papa, orang tua yang mana? Tuhan Allah meminta sebagai anak-anak Tuhan kita menghormati dan berbakti kepada mereka, siapapun juga dan bagaimanapun keadaan mereka. Di dalam masyarakat timur, menghormati orang tua itu menjadi suatu bagian yang penting, vital, dan tertinggi. Masyarakat Tionghoa misalnya mengenalnya dengan konsep uhao atau puthao, berbakti atau tidak berbakti. Nah, saudara, anak-anak yang tidak berbakti, maka dia akan mendapat nama dan kecaman yang sangat jelek dari masyarakat. Apapun yang diperbuatnya tidak dianggap lagi, walaupun dia orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang sukses, berpangkat, apapun juga, termasuk orang Kristen. Namun jikalau dia tidak berbakti kepada orang tua, maka menjadi jelek dan tidak berarti. Mengapa demikian? Di dalam pemikiran masyarakat timur secara tradisional, ada satu filosofi yang mengatakan semua kebajikan yang terutama adalah berbakti kepada orang tua. Konfusius menulisnya di dalam buku Berbakti kepada Orang Tua, dikatakan Pai Shan Xiao Wei Xian. Segala kebajikan diawali atau menjadi yang terutama itu adalah berbakti kepada orang tua. Nah, saudara sekalian, bahkan masyarakat Tionghoa secara turun-temurun
semenjak ribuan tahun yang lampau sudah mengabadikannya. Kata berbakti ini dalam bahasa Mandarin aksara Tionghoa itu menarik sekali. Di dalamnya dilukiskan sosok orang tua atau seorang dikatakan lao le, dan di bawahnya adalah sosok anak atau ci yang menggendong orang tua. Jadi seumur-umur kita mau diingatkan bahwa memang anak-anak itu berbakti kepada orang tua. Dan inilah yang benar. Nah, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen, mungkin karena tidak banyak berbicara masalah ini, kita mungkin cenderung atau mungkin juga masyarakat yang salah paham, menganggap gereja dan anak-anak Tuhan hanya berbicara urusan-urusan yang vertikal ke atas. Hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Kita tidak berbicara masalah manusia dengan manusia. Urusan kita seringkali disalahpahami hanya urusan sorga dan neraka, urusan teologi, ajaran gereja, dogma. Dan kita dianggap tidak membumi. Karena kita tidak memperhatikan papa, mama, dan para senior kita lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, satu kali ada seorang anak sedang makan bersama dengan keluarganya, ada papanya, ada mamanya. Nah, anak ini adalah orang Kristen. Nah, ketika dia sedang makan, saudara sekalian, dimulai dengan berdoa. Nah, biasa anak ini berdoa, secara pribadi dia berdoa karena orang tuanya belum percaya. Dia mengatakan, Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Engkau baik, terima kasih untuk makanan yang Kau berikan hari ini. Selesai doa, papanya langsung tidak senang dan kemudian menegur mengatakan, emang Tuhan yang kasih makan? Kamu lupa, kamu haleluya sama Tuhan, tapi halelupa dengan papa dan mama. Karena papa dan mama kan yang belikan makanan ini, mamamu yang mengolah dan kamu makan. Tapi kamu kenapa tidak pernah bersyukur dan terima kasih sama papa mama? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apakah papa mamanya tidak tahu kalau Tuhan yang memelihara dan memberikan itu semua? Tahu. Namun saudara sekalian, seringkali kelakuan kita ini menyakiti orang tua kita karena kita lupa untuk menjaga relasi, menghormati, berterima kasih, bersyukur kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, masalah kesalahpahaman orang luar ataupun masalah ketidakmampuan kita untuk menghidupkan hukum kelima ini dalam kehidupan sehari-hari cenderung menjadi batu sandungan sehingga orang-orang terhalang untuk mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan dan kembali diarahkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melalui salah satunya berbakti kepada orang tua kita. Pada bacaan firman Tuhan, perjanjian lama, saudara sekalian yang kita baca pertama tadi, Keluaran pasal 20. Firman ini usianya mungkin sudah 4.000 sampai 5.000 tahun yang lampau. Allah memerintahkan kepada umat Israel melalui Nabi Musa. Salah satu ciri umat Allah adalah justru berbakti kepada orang tuanya. Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan memimpin mereka untuk berbakti tentunya kepada Allah, menyembah Allah. Itu tujuan Allah melepaskan Israel, bukan? Lalu di dalam ayat-ayat berikutnya, saudara sekalian, muncullah perintah yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saudara sekalian, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita beribadah berbakti di dalamnya termasuk hormat
kepada orang tua. Kalau kita tidak hormat kepada orang tua, maka bukan seperti anak-anak Tuhan, bukan umat Allah. Umat Allah cirinya adalah berbakti kepada orang tuanya. Kata berbakti yang dipakai di sana di dalam bahasa Ibrani adalah kabot. Kabot itu artinya, saudara sekalian, menaruh nilai yang berat, nilai yang berbobot, ya, yang hormat, yang mulia pada sosok orang tua. Bukan karena mereka itu hebat, mereka itu baik, mereka itu berjasa. Bukan hanya itu, saudara. Namun karena mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Melalui mereka Allah menghadirkan kita dan menjalankan rencananya. Nah, kabot karena mereka juga orang-orang yang semestinya dititipi Taurat, firman Allah untuk mendidik anak-anaknya, meregenerasi, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, memenuhi bumi ini dan membangun kerajaan Allah. Jadi untuk urusan yang ilahi, urusan yang mulia, kita menghormati orang tua. Itu suatu hal yang sangat wajar dan semestinya. Saudara sekalian, ini bukan hanya masalah sopan santun. Ini bukan masalah etika saja. Tapi masalah bagaimana menghormati sosok Allah yang memakai dan menjalankan rencananya melalui orang-orang tua itu. Dan itu adalah bentuk ibadah dari kita, umat Allah. Allah pun memberikan suatu stressing yang jelas melalui disiplin-disiplin. Jikalau tidak berbakti, maka anak-anak yang tidak berbakti itu harus kau hapuskan mereka dari tengahmu. Mereka harus dihukum mati. Itu di dalam kitab Ulangan pasal 21. Ulangan pasal 27, Amsal 30, banyak sekali mengatakan hukuman yang tidak toleran untuk orang-orang yang tidak menghormati orang tuanya. Nah, selanjutnya saudara sekalian, bagaimana dengan perjanjian baru? Kitab suci perjanjian baru pun mencatat, mungkin itu sudah bernilai 2000-an tahun yang lampau, bukan? Orang yang berbakti kepada orang tua itu Allah sangat memperhatikan. Bahkan Yesus Kristus sendiri, rasul-rasul pun mengajarkan dan memberikan teladan yang baik. Paulus berkata kepada Timotius, 1 Timotius pasal 5 ayat 4 misalnya di sana dikatakan, tetapi jikalau ada seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Saudara, Paulus memakai kata berbakti di sini adalah eusebio. Eusebio itu artinya apa, saudara sekalian? Bahasa Indonesia menerjemahkan bahasa Yunani ini sebagai berbakti. Dan kata ini sebetulnya cuma muncul 2 kali di dalam catatan perjanjian baru. Cuma 2 kali, Bapak Ibu. Yang pertama di sini, yang kedua di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23. Paulus atau Lukas memakai kata itu untuk peristiwa Paulus. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, kota Athena, melihat-lihat barang-barang pujaanmu, menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah. Sembah di sini adalah eusebio. Tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Saudara sekalian, perjanjian baru memakai 2 kata ini. Eusebio pertama di dalam surat Timotius, 1 Timotius, yang kedua dalam Kisah Para Rasul pasal 17 tadi, menunjukkan betapa pentingnya, nilainya, kedalamannya seseorang yang berbakti. Itu bagaikan menyembah, bagaikan menghormati, beribadah, menyembah kepada yang ilahi. Ya saudara sekalian,
Ketika Paulus mengatakan pada Timotius, berbaktilah kepada orang tuamu, pada nenekmu, dan seterusnya, itu sesungguhnya ini adalah bagian dari ibadah. Jadi Bapak Ibu, iman Kristen mengakui ibadah kita adalah salah satunya berbakti kepada orang tua. Berbakti, mengingat, merawat mereka. Maka Yesus Kristus pernah sangat marah ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, mereka pandai sekali menjaga perpuluhan, persembahan, ibadah-ibadah begitu banyak, begitu rumitnya, namun mereka mengabaikan pemeliharaan kepada orang tua mereka masing-masing. Dengan mengatakan uang untuk pemeliharaan orang tua sudah habis untuk persembahan. Yesus menegur mereka sebagai orang munafik. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, Yesus sendiri justru mencontohkan ketika dia berkarya dengan begitu sibuknya, urusan-urusan yang besar dalam kehidupannya, yang 3,5 tahun saja dalam karyanya itu, pada puncaknya ketika dia di atas kayu salib, maka dia tidak lupa dalam perkataan salib mengungkapkan perasaan dan niatan dan ajaran tentang berbakti. Dia melihat kepada Yohanes muridnya yang ada di bawah kaki salib, dan Maria ibunya yang ada di kaki salib juga. Lihatlah ibumu, lihatlah anakmu. Nah, saudara sekalian, seolah-olah Yesus menunjuk demikian. Di tengah penderitaannya disalibkan, mati dan hidup, menggenapi rencana Allah keselamatan bagi umat manusia. Ada urusan penting juga yang muncul di tengahnya, yaitu dalam ibadah mesti tetap mengingat sesama dan orang tua kita. Kita perlu menjaga, merawat, berbakti. Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Setiap kita adalah anak-anak. Apakah kita masih peduli dengan perintah dan ibadah ini? Berbakti kepada orang tua. Mungkin banyak kesulitan, mungkin banyak akar pahit, mungkin banyak trauma, mungkin tidak ada contoh teladan yang baik, sehingga kita akhirnya bisa sepertinya boleh tidak berbakti demikian kepada orang tua kita. Namun dengan alasan apapun juga tidak bisa, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak bisa menerima hal-hal semacam itu, dan kita mesti cenderung untuk kita mesti melawan kecenderungan kita yang seringkali mau mencari toleransi, lubang celah untuk tidak melakukan firman, mengikuti kelemahan-kelemahan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, seorang mama, satu orang saja bisa melahirkan dan membesarkan anak-anaknya dengan baik. Anak-anaknya bisa sukses luar biasa. Tapi beberapa anak, banyak anak belum tentu bisa menjaga, berbakti kepada mamanya yang usia lanjut itu sampai akhir hidupnya.奶奶，你又尿尿了。哈， Oh my god, this is sickening. 妈咪，奶奶又尿裤子了。奶奶，为什么你不要去厕所小便？阿嬷老了，紧去淡薄洗身，门关袂安，你听有无？阿德，等来呀。阿辉，你回来了啊？啊，食饱未？吃饱了。这节目真好看，这是部真歹死的。啊。阿辉，你回来了？食饱未？
爸的，我唔是甲你讲我转来了食饱了咯。对。诶，阿辉，你食饱未？妈的，我唔是甲你讲了咯，我食饱了，我食饱了，哦。啊，我也袂记了。阿辉啊，你转来了，食饱未啊？妈的，我唔是甲你讲过咯，我食饱了，我食饱了。袂记了啦。啊，你食饱未？我食饱了，我食饱了。啊，对，袂记了啦。啊，你是食饱未啊？我是食饱了，我食饱了，我食饱了，我食饱了，我食饱了，食饱了，我食到腹肚四百趴。这个节目真好看，这个新妇啊，真歹死啊！啊，你是食饱未啦？哇 ！OK，我还袂食，我腹肚四百腰啊！啊，你看，我都知你也袂食，你伫咧骗我。来，妈的，睡一淡薄，来。来。呀，阿辉啊，你带我来遮创什么啦？石头袂歹啊，倒手边你看，有树，搁有山，正手边有海，搁有水。中央呢，有你真正好朋友，伊哪会甲你讲笑，会甲你耍，你徛帮手啊，绝对会清心的。安尼啊，安尼真好啦，真好啦。杨妈妈你好哦，哇哦，今天的气氛很好哦。来，进来，慢慢走啊，小心。啊，你看，老林他们都在等你了啊。右边那个是老陈，他旁边就是老梁，很爱开玩笑的。啊，那个绑着鼓杖呢，就是我们这里的大姐大，大家都叫她萨爹。请问，恁家是不是老人院？不是，啊，这倒是老人 happy 的地方。自细汉时，你甲伊听，甲伊当作心肝听甲命。为了囝儿健康长大，你的一生用生命来拖，是安怎当今？你会困伫遮，无人来管你是活，一世人艰苦，无人讲感谢。Saudara dikasih Tuhan Yesus, memang kalau orang tua ada kelemahan, ada contoh teladan yang tidak baik dan seterusnya, kita sebagai manusia berdosa dan manusia yang lemah, kita menyadari hal itu. Ya. Firman Tuhan juga melihat hal itu. Namun firman Tuhan kemudian mengarahkan bahwa jangan engkau sebagai anak-anak itu keras terhadap orang tuamu. Dalam 1 Timotius pasal 5. Melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Ya saudara, tegurlah dengan kasih dan kemurnian. Bukannya mendendam, menjauhi, dan tidak berbakti pada orang tua. Allah kita Allah yang sangat memperhatikan hal ini. Sampai-sampai di dalam hukum ini,
Dari 10 hukum, maka hukum yang kelima adalah satu-satunya yang dijanjikan berkat tertulis di dalamnya. Maka engkau akan lanjut umurmu. Lanjut umurmu, panjang umurmu. Allah ingin semangat spirit berbakti pada orang tua, ibadah yang diwujudkan dalam berbakti pada orang tua, terus berlanjut dan menyebar di seluruh permukaan bumi ini. Terus banyak orang tua yang diberkati, yang terjaga, yang terus mengalir turun-temurun generasi demi generasi. Semangat berbakti itu ada dan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, terakhir kami akan memberikan beberapa prinsip atau praktek-praktek nyata dari kehidupan berbakti kepada orang tua sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita bisa memulainya dengan bersyukur, mengingat dan bersyukur, berterima kasih kepada mereka, orang tua kita. Saudara, bukankah setiap tahun kita berulang tahun, kecuali tahun kita sudah habis dan kita kembali ke hadapan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita berulang tahun, biasanya malam hari kita sudah berpikir begitu banyak. Oh, besok saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini. Jarang sekali orang yang lupa kalau besok mau ulang tahun. Tapi biasanya saudara sekalian malamnya akan berpikir besok apa yang akan kulakukan ketika aku ulang tahun. Akan makan di mana, akan merayakan dengan siapa, hadiah apa, dan seterusnya. Saudara, seorang anak Tuhan yang berbakti kepada orang tuanya, ketika besok ulang tahun, maka malam ini semestinya dia berpikir satu hal yang sangat penting. Besok adalah peringatan aku hadir di dunia ini melalui seseorang wanita yang Tuhan pilih di dalam keluarga, yaitu Mama. Mama, pada saat aku ulang tahun, dia kesakitan sudah 9 bulan, akhirnya melahirkan saya dengan penuh penderitaan dan risiko. Jadi hari ulang tahunku adalah hari penderitaan, hari kesulitan, hari berisiko bagi Mama. Maka syukur, mengingat dan bersyukur, terima kasih saat kita berulang tahun, pertama kali keluar dari mulut adalah untuk Mama kita. Untuk Mama dan untuk Papa, mereka berdua yang sudah dipakai Tuhan untuk menghadirkan saya di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang lain kita bisa lakukan, merawat mereka justru pada saat mereka masih ada bersama dengan kita, bukan? Walaupun kadang-kadang mereka karena sudah tua, lupa, mengulang-ulang, omongannya panjang, cerewet, mengurusi ini dan itu dan seterusnya. Iya, orang tua selalu menganggap mau kita seperti apapun, sudah besar, sukses jadi siapapun, tetap anak kecil di mata orang tua. Itu adalah rasa sayang dan cinta mereka kepada kita, bukan? Nah, saudara sekalian, kita harus merawat mereka, menyenangkan mereka pada saat mereka hidup. Ya, bukannya minta maaf saat sudah tidak ada di dunia ini, baru kita mengingatnya. Banyak anak-anak yang menyesal ketika orang tuanya sudah tidak ada, baru ingin berbakti. Namun saat orang tuanya ada, sebelnya setengah mati. Saudara, hari ini kita mesti jelas sekali. Peribahasa mengatakan, pohon ingin berhenti bergerak ditiup angin, namun nggak bisa, saudara. Anginnya terus bertiup. 树欲静而风不止. Dalam bahasa Tionghoa, pepatah ini mengingatkan setiap kita. Anak ingat orang tua, terharu, sedih sekali. Orang tua yang begitu baik, orang tua yang sudah memberkati dia. Namun sayang, orang tuanya sudah nggak ada. Menyesal sekali kenapa dulu dia tidak baik dan mencintai orang tuanya. Hari ini saudara sekalian, mari
dengan kekuatan dari Tuhan. Jangan biarkan hidup kita di dalam penyesalan. Kita mengasihi dan berbakti kepada mereka, mendampingi dan menyertai mereka saat mereka ada di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang tua kita mungkin tidak semuanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada dari mereka yang mungkin masih mempunyai konsep lama, masih terikat dalam kehidupan yang lama. Di antara mereka ada yang masih salah paham dengan iman Kristen dan seterusnya. Banyak kesulitan yang ada. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang beribadah dan berbakti kepada orang tua, kita harus membawa berita Injil kepada orang tua kita. Kita mengabarkan Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kepada mereka. Sehingga mereka juga boleh membuka pintu hati, Allah Roh Kudus bekerja, menggerakkan mereka dan mereka percaya. Lalu mereka diselamatkan. Seorang tua pernah marah-marah demikian kepada anaknya. Karena dia selesai percaya kepada Tuhan Yesus. Loh, selesai percaya Tuhan Yesus kok malah marah-marah? Ada apa ya? Orang tua ini memanggil anaknya yang sudah Kristen, mengenal Kristus sudah lama, seorang aktivis di gereja, orangnya begitu saleh, luar biasa di gereja. Hari itu kena marah sama orang tuanya. Kenapa saudara? Orang tua mengatakan, bagus kamu ya, kamu mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengampuni dosa manusia, menyelamatkan manusia, mati di kayu salib sehingga kita tidak perlu binasa, melainkan hidup yang kekal dan hanya melalui Kristus. Tapi kamu tidak pernah cerita sama papa dan mama. Kamu gak pernah memberitakannya kepada papa dan mama. Kamu tidak pernah mengajak dan memaksa papa dan mama untuk ikut ke gereja. Kamu enak-enak sendiri, aktif melayani, happy di sana, namun lupa kepada papa dan mama. Puji syukur kepada Tuhan kalau papa mama bisa mendengarkan firman Tuhan dan percaya dan akhirnya diselamatkan oleh Tuhan melalui yang lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Bukankah Kristus memerintahkan agar kita menjadi saksinya mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Mulai dari rumah tangga kita. Mulai dari orang yang paling dekat dengan kita yang mencintai kita. Mereka yang jauh di sana kita cari, kita doakan, kita dukung supaya percaya dan diselamatkan Tuhan. Kenapa yang dekat di depan mata seringkali kita tidak perhatikan dan kita lupakan mereka? Berbaktilah dengan yang tertinggi adalah mengabarkan Injil keselamatan bagi mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, bukan? 3 hal tadi Bapak Ibu masih bisa melanjutkan dengan banyak cara sesuai dengan konteks dan keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sebuah puisi yang diciptakan 1200 tahun yang lampau pada masa dinasti Tang di Tiongkok. Puisi ini mengatakan demikian. Jarum, benang jarum di tangan seorang mama yang penuh kasih. Itu adalah baju, menjadi baju di badan seorang anak yang berkelana kemana-mana. Sebelum anak ini pergi keluar dari rumah, sang mama buru-buru menyelesaikan jahitannya untuk baju anak. Sambil sang mama berkhawatir, pikirannya berkhawatir, kapan anak saya akan pulang?
mungkin lambat dan lama sekali dia baru pulang. Siapa yang dapat mengatakan bahwa hati yang kecil seperti rumput itu bisa membalas matahari sinarnya yang bersinar dengan terang? Saudara, puisi ini indah sekali. Mungkin juga mengilhami sebuah lagu yang kita kenal di bumi pertiwi ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Saudara sekalian, sudahkah kita merawat dan beribadah kepada Tuhan, merawat orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, berbakti kepada Tuhan, dan itulah ibadah kita kepada Tuhan. Mengingat cinta orang tua kita, mereka yang sudah berjuang untuk kita, mereka yang tidak tahu kalau mereka mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar, mungkin mereka masih di luar keselamatan. Sudahkah kita bersyukur untuk kehadiran mereka di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya? Tetap saja cinta itu sudah dititipkan oleh Allah dalam diri setiap orang tua. Bagai sang surya menyinari dunia. Melihat orang tua itu, melihat cinta yang ada di balik itu yang Tuhan titipkan, kita melihat Allah yang agung, yang mencintai kita, yang memelihara hidup kita, yang mengizinkan membuat kita hidup sampai hari ini seperti ini. Kita bersyukur kepada orang tua, kita bersyukur kepada Allah, kita beribadah kepada Dia. Nah, biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Selamat memasuki bulan keluarga. Tuhan memberkati setiap keluarga kita. Tuhan memberkati orang-orang tua kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami melihat sekali lagi cinta Tuhan dan isi hati-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sudah merencanakan dan menitipkan cinta itu pada orang-orang tua kami. Walaupun mereka di dalam segala keterbatasannya, kelemahannya, mungkin tidak sanggup untuk menyalurkan cinta dan berkat itu kepada kami, anak-anak. Namun biarlah kami terus mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang Kau pakai untuk rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran mereka. Terima kasih untuk cinta kasih mereka. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan melalui mereka kepada kami sehingga kami ada hari ini. Tuhan, ampuni kami jikalau kami lemah dan egois. Kami mungkin di dalam kesakitan hati, akar pahit, trauma yang ada membuat kami juga sulit untuk melangkah, menghormati, mencintai, berbakti seperti seharusnya kepada orang tua kami. Biarlah kasih Tuhan memenuhi hidup kami. Cinta-Mu mengalir dalam hidup kami, membuat kami sanggup mempunyai kelembutan hati dan mengasihi mereka, berbakti kepada mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Dengarkan doa kami. Syukur kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Bulan keluarga di tengah pandemi ini mengingatkan kita bahwa hidup kita, keluarga kita adalah karunia Tuhan. Mari kita gunakan setiap kesempatan untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita.
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ajaran firman Tuhan hari ini, di mana di bulan Oktober ini kami masuk dalam bulan keluarga. Bila kami boleh diajarkan untuk saling boleh mengasihi dan mencintai di antara kami. Ajar kami Tuhan mempunyai suatu hubungan satu dengan yang lainnya, khususnya di keluarga kami. Kami diberikan cinta kasih yang berlimpah Tuhan untuk mempersatukan jemaat gerejamu ini. Kami berdoa juga untuk segala sesuatu kegiatan di dalam bulan Oktober ini, biarlah ini boleh berjalan dengan baik, di mana kami ingin Tuhan merayakan bulan keluarga ini dengan sukacita. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang lemah tubuh, yang sakit, yang tawar hati. Tuhan, Engkau Maha Tahu. Engkau yang boleh melawat mereka, menghibur mereka, dan memberikan mereka pelepasan dan kesembuhan. Biar anak-anak-Mu terus boleh bersandar pada Engkau dan bersyukur semua atas kesehatan yang diberikan
kepada mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami tahu Tuhan, banyak gejolak-gejolak yang dialami oleh bangsa kami. Biar Kau pimpin presiden yang tertinggi sampai yang terendah, jajaran pengurus negara ini. Biar mereka bersama-sama boleh memberikan hati yang bijaksana, hati yang mengabdi untuk negara ini. Dan kami mempunyai harapan Tuhan, Tuhan boleh turut campur dalam setiap langkah yang diambil dalam pemerintahan ini. Khususnya dalam bulan-bulan sekarang ini, kami masih merasakan Tuhan, virus corona masih belum selesai. Tapi Engkau yang boleh maha tahu, Engkau yang boleh berencana, apapun yang kami alami, biar Engkau tetap boleh menjaga tiap-tiap anak-anak-Mu, di mana kami tetap boleh mengetahui bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang peduli, Allah yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami lalui dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memasuki persembahan. Mari kita berikan persembahan kita, tanda ucapan syukur kita, dengan cara transfer dari BCA atau QR scan. Dan Bapak Ibu telah banyak mengetahui, biar kita boleh memberikan dengan sukacita. Ayat persembahan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan kita boleh memuji Tuhan, Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah yang memperdulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya, dibawanya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas semua berkat kebaikan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami. Hari ini kami boleh memberikan persembahan kami dengan sukacita. Hari ini kami boleh bersyukur untuk segalanya. Dengan tangan kami sendiri kami memberikan persembahan. Biar Kau juga boleh memberikan kepada anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Biar dipakai dengan baik untuk pelayanan dalam pekerjaan rumah-Mu ini. Kami siap untuk melayani Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah.
Baiklah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pergilah dengan damai sejahtera dan kita kembali ke tempat di mana kita berada, dimanapun kita diutus oleh Tuhan, di situ kita mengalirkan berkat dari Tuhan. Untuk itu mari kita arahkan hati dan seluruh hidup kita, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa penghiburan dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dimanapun juga berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.